Bismillah mimitina nyuhun pangestu ka Gusti Nu Maha Suci. Salawat sareng salam ke Kanjeng Nabi Agung terpuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera kepada Nabi jeung Rasul terpuji tina tatar Sunda Nusantara. Sampurasun kepada wali suci leluhur karuhun paku bumi nu ngajaga rahayu tina tatar Sunda. Ibu halus buyut kumpi alam sing kuring ngaturkan rasa bakti mulihkan ageman budi luhur tasawuf jati Sunda siloka Sunda buhun Sunda wiwitan ajaran mulih kejati mulang ka asal suluk sukma sejati sukma sancaang. Mugi berkah turun tu aya pegat ngiring rahayu kehirupan kesekumna saudara satu udara. Salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mistiki Santang ingin membagikan tentang ajaran budi luhur ageman leluhur Sunda buhun Sunda wiwitan. Mulih kejati mulang ka asal suluk sukma sancaang. Apa itu sukma sancaang? Yaitu sukma sejati. Kalau di dalam konteks Al-Quran, ia mengarah kepada nafs wahidah, diri yang satu, jiwa yang pernah ada pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, umumnya kita mendengar guru-guru kita, para mursyid, memberikan kajian tentang nafs ammarah, nafs lawamah, nafs mutmainah. Akan tetapi di sini Mistiki Santang mencoba membagikan pemahaman yang mungkin baru bagi kalian, akan tetapi maknanya insya Allah mudah dipahami. Untuk memahami tentang sukma sejati atau nafsu wahidah sebagai tujuan utama kita mengenal hakikat diri kita agar bisa mulih kejati mulang ka asal, Mistiki Santang menawarkan atau memberikan kajian berupa siloka Sunda buhun. Apa itu Sunda buhun? Secara bahasa makna kita sering dengar Sunda itu artinya suci bersih bersinar. Nah, Sunda artinya suci bersih bersinar tertuju kepada istilah sukma sejati, sukma sancaan. Sedangkan buhun tertuju kepada bahan daripada jasad kita yang terbuat dari unsur tanah. Jadi Sunda buhun itu mengajarkan tentang ajaran ketika sukma sejati menetap pada unsur tanah di jasad kita. Disinilah uniknya ajaran tentang suluk sukma Nabi Adam, yaitu kesatuan antara unsur langit, unsur cahaya dengan unsur tanah. Agar lebih mudah memahaminya, leluhur kita memberikan gambaran. Bahan penciptaan jasad kita terbuat dari 4 anasir, tanah, air, angin, dan api. Untuk Nabi Adam dijelaskan di dalam Al-Quran diawali dengan penciptaannya dari unsur tanah. Nah, sebab dengan unsur tanah, ruh bisa menetap bersenyawa pada diri Adam. Kemudian memantulkan cahaya berupa sinar terang sancaang. Itulah dinamakan sukma sejati nafs wahidah. Dalam kacamata para sufi disebut nur kenabian. Kalau versi Nusantara disebut ismaya jati, Aki Semar Badrah Naya, ada terlebih dahulu sebelum Adam. Maksudnya ketika unsur tanah bersenyawa dengan unsur ruh, ketika itu Nabi Adam belum hidup. Kenapa? Karena segala yang hidup dari air. Nabi Adam belum hidup, tetapi jasadnya diisi oleh sukma sejati sancaang, bersinar terang. Sukma dalam keadaan awang uwung bumi segandung. Pada fase ini Nabi Adam belum memiliki kehidupan yang disebut nyawa. Karena segala kehidupan itu berawal dari air, unsur air.
Ketika unsur air bersenyawa dengan unsur tanah pada diri Nabi Adam, barulah Nabi Adam memiliki kesadaran secara biologis. Pantulan cahaya yang pertama itu mengisi ruang singgasana akal, sehingga Nabi Adam bisa melihat, mendengar, serta bersyukur. Inilah kesadaran asal Nabi Adam alaihissalam. Dari sinar terang memantulkan cahaya kesadaran yang terpuji di bumi suci alam padang. Apa itu bumi suci alam padang? Dimensi martabat alam. Karena dalam Siloka Sunda Buhun nanti kita akan memahami 7 martabat alam. Yang tertinggi alam suwung, kemudian alam awang uwung, kemudian awang uwung bumi segandu. Barulah dari awang uwung bumi segandu mengembang menjadi bumi suci alam padang. Dari bumi suci alam padang nanti turun ke Buana Nyuncung, Buana Tengah hingga Buana Larangan. Nah, dalam Sunda Wiwitan yang bermakna Sunda suci bersinar tertuju pada sukma dan wiwitan asal muasal memberikan makna asal muasal sukma sejati sebagai Adam tunggal sebelum turun ke Buana Nyuncung, Buana Tengah, Buana Larangan. Maka dari itu Al-Quran menyindir, sesungguhnya manusia diciptakan dari diri yang satu. Maksudnya dari diri yang satu ini dalam laku jiwanya menjadi manusia yang sempurna memiliki tingkatan-tingkatan jiwa atau nafsu. Nanti Buana Nyuncung sepadan dengan keberadaan nafsu mutmainnah, Buana Tengah sepadan dengan nafsu lawamah, dan Buana Larangan sepadan dengan nafsu ammarah. Kembali kepada tentang ajaran budi luhur. Kesadaran luhur tinggi terpuji memuji Tuhan Yang Maha Esa itu tertuju kepada laku jiwa. Laku jiwa agar sampai kepada kesadaran yang sejati memuji Tuhan Yang Maha Esa harus melakukan perjalanan suluk atau perjalanan cahaya. Kembali kepada kemurnian jiwa. Apa itu jalan cahaya? Ya jalan taubatan nasuha. Taubatan kembali kepada Allah dengan kemurnian jiwa. Yang pada puncaknya nanti orang yang sudah kembali taubatan nasuha dengan kemurnian jiwanya akan memancarkan cahaya di hadapannya sebagai kesadaran yang senantiasa memuji kepada Tuhannya. Kemudian memancarkan di sebelah kanannya sebagai pantulan cahaya yang terpuji berupa akhlak yang terpuji. Nah, disinilah nanti tujuan daripada ajaran budi luhur suluk sukma sejati. Dalam konteks ajaran budi luhur tertuju kepada jiwa, maka dalam Mistiki Santang disebut ageman laku jiwa. Laku jiwa inilah yang menjadi rujukan kita sebagai awaluddin marifatullah. Awal beragama mengenal Allah, mengenal hakikat jiwa, asalnya jiwa dari mana. Semua keturunan Bani Adam jiwanya berasal pada diri Nabi Adam yang ketika itu diciptakan di surga. Dalam Siloka Sunda Buhun di bumi suci alam padang. Kebetulan di Jawa Barat ada peninggalan situs yang tertua yaitu Gunung Padang. Nanti sangat berketerkaitan tentang ritual Muli Kejati Mulang ke Asal yang memberikan arahan kepada tingkatan-tingkatan sukma. Yang mana di dalam situs Gunung Padang itu ada punden perundak 5. Artinya itu untuk ritual Muli Kejati Mulang ke Asal. Dari sukma gelap menuju sukma rembang menuju sukma caang hingga sukma sancaang sampai di kepada punden berundak kelima terkoneksi kepada sukma sang yang di awang uwung bumi segandu hingga menuju kedalaman alam suwung yang sejati. Karena butuh waktu dan proses yang panjang untuk memahami kajian ini. Mistiki Santang akhiri cukup sampai di sini dulu. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.